warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasya Salsa Faristasari dengan NIM 24013348084 dari kelas 2024B Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu program dari pendidikan luar sekolah beserta kajian filsafat pendidikan nonformalnya, yaitu ada kajian ontologi, kajian epistemologi, dan juga ada kajian aksiologinya. Dari video ini juga bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah dari filsafat pendidikan nonformal untuk memenuhi nilai UAS saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu program dari pendidikan nonformal, yaitu pelatihan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sangat penting banget di era globalisasi seperti saat ini, karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa asing yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dengan bule atau penduduk mancanegara lainnya. Paling tidak, kita itu juga harus bisa dan mengetahui dasar-dasar dari bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini itu juga sangat penting untuk pendidikan, bisnis, teknologi, bahkan dalam komunikasi. Tapi belajar bahasa Inggris itu bukan cuma soal metode atau materinya saja. Banyak siswa yang saat ini tuh mengalami kesulitan dalam menguasai tata bahasa dalam bahasa Inggris. Kurangnya motivasi dan dukungan dari lingkungan sekitarnya itu juga menjadi tantangan utama dalam mereka belajar bahasa Inggris. Nah, pemilihan metode dan strategi yang tepat itu juga sangat dibutuhkan. Guru biasanya membuat pembelajaran yang menarik, relevan, dan juga kontekstual agar siswa itu juga mampu meningkatkan minat belajarnya untuk belajar bahasa Inggris. Aplikasi seperti Duolingo, Memrise, atau Ume TV itu juga sering menjadi alat bantu yang efektif karena guru biasanya menghadirkan latihan yang interaktif dan fleksibel dalam belajar. Nah, dengan fasilitas aplikasi pembelajaran tersebut, kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Ditambah lagi dengan akses gratis ke e-book atau website terpercaya maupun jurnal dan video podcast, ini juga memperkaya pengalaman kita dalam belajar. Ada juga aplikasi seperti Tandem dan Ome TV. Ini memungkinkan siswa untuk berkomunikasi langsung dengan penutur aslinya atau bule dari mancanegara. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan. Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, ontologi itu mengupas hakikat dari bahasa itu sendiri, proses belajar, serta posisi siswa dalam sistem pendidikan. Bahasa Inggris dalam ontologi mempertanyakan apakah bahasa itu sistem yang stabil dan objektif yang harus dipelajari melalui aturan gramatikal, ataukah bahasa adalah produk sosial yang muncul dari interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat sebagai sistem yang tetap, pembelajaran itu akan lebih fokus pada grammar, vocabulary, dan aturan hafalan. Jika dilihat sebagai produk sosial, maka metode pengajaran itu lebih mengutamakan kepada praktik, komunikasi, konteks, dan pengalaman. Pertanyaan ontologis lainnya itu berkaitan dengan apakah semua siswa mempunyai potensi yang sama dalam belajar bahasa, atau sejauh mana lingkungan, budaya, dan akses terhadap teknologi ini itu mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Dengan berkembangnya teknologi seperti AI dan pembelajaran daring, muncul pertanyaan apakah pembelajaran online itu mempunyai realita dan efektivitas yang setara dengan pembelajaran tatap muka, dan apakah kehadiran guru itu masih penting atau masih bisa digantikan oleh teknologi. Pandangan ontologi mempengaruhi cara memilih metode dan merancang pembelajaran. Apakah fokus pada struktur bahasa atau pada penggunaan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Epistemologi membahas bagaimana siswa itu belajar, apakah melalui pengalaman langsung atau lewat struktur dan logika. Ini akan menentukan apakah pengajaran itu fokus pada praktik komunikasi atau dari teori tata bahasa. Teknologi juga memunculkan pertanyaan, apakah pembelajaran digital itu sama valid dengan yang dilakukan langsung oleh guru. Nah, epistemologi ini adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul, cara memperoleh, dan validitas pengetahuan. Dalam pelatihan bahasa Inggris, epistemologi itu menggali
sekali bagaimana siswa belajar dan membangun pemahaman bahasa. Jika pendekatan empiris digunakan, maka akan lebih banyak latihan praktik, role play, speaking test. Jika melalui pendekatan yang rasionalis, maka fokus pada ujian tertulis, struktur bahasa juga dan tes grammar. Nah, teori belajar yang relevan dengan epistemologi itu yang pertama ada behaviorisme, yang kedua kognitivisme, dan yang ketiga konstruktivisme, yaitu siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman, diskusi, dan refleksi. Pemahaman epistemologi menentukan strategi pembelajaran, menyesuaikan dengan cara siswa memperoleh pengetahuan dan bentuk dari evaluasi yang digunakan. Aksiologi membahas tujuan dan nilai dari pembelajaran bahasa Inggris. Nggak cuma untuk karir dan pendidikan, tetapi juga untuk pembentukan karakter, kesadaran budaya, hingga apresiasi estetika seperti dalam puisi atau karya sastra. Belajar bahasa Inggris itu bisa melatih sopan santun, menghargai budaya lain, bahkan kita bisa menikmati keindahan bahasa itu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai-nilai, apa manfaat, tujuan, dan etika dari suatu kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, aksiologi itu menjawab pertanyaan, untuk apa kita belajar bahasa Inggris? Bagaimana bahasa Inggris itu dapat meningkatkan akses ke dunia kerja, pendidikan global, literatur akademik, hingga kemampuan komunikasi lintas budaya. Jadi, kursus bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar keahlian teknis, tetapi sarana untuk meningkatkan daya saing individu. Bahasa juga punya unsur seni. Pelajar itu bisa diajak untuk menikmati keindahan bahasa, bukan hanya fungsinya. Hal ini menumbuhkan apresiasi terhadap bahasa sebagai sarana ekspresi, bukan sekedar alat. Pelatihan bahasa Inggris bisa membentuk manusia yang berwawasan global, berpikiran terbuka, dan berkarakter toleran. Jadi, dari ketiga kajian tersebut itu dapat disimpulkan bahwa pelatihan bahasa Inggris yang ideal adalah yang menggabungkan aspek struktural dan komunikatif, disesuaikan dengan karakteristik siswa, dan didukung teknologi tetapi tetap mengutamakan interaksi manusia. Tujuannya bukan hanya keterampilan bahasa, tetapi juga membentuk individu yang etis, terbuka, budaya, dan peka terhadap keindahan komunikasi. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.